Akhlak Nabi, sedang duduk, ada anak kecil di sampingnya. Di depan anak kecil ini ada ceret. Waktu Nabi mau menuang ceret ini, ditanyanya anak kecil di samping ini, atas ma'uli, boleh kutuangkan ceret ini? Kata anak ini mengangguk. Lalu dituangkan. Nabi itu, nama anak ini Abu Umair. Nabi menyapa anak ini. Apa kata Nabi? Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Hai Abu Umair, apa kabar burung pipitmu? Anak kecil pun disapa oleh Nabi. Sekarang kalau ada orang yang baik dengan orang sebaya dengan dia, biasa. Tapi dengan anak kecil banyak orang sepele. Itulah mengapa saya kalau setiap anak kecil itu saya salami, saya usap kepalanya, saya tanya udah kelas berapa? Kenapa Ustaz bercakap sama anak kecil? Karena Nabi mengajarkan anak kecil inilah yang akan menjadi pemimpin di masa akan datang. Maka kita cetak dia dari sekarang terbiasa berdialog dengan ustaz, dengan bapak, dengan pengurus masjid. Alhamdulillah masjid kita masih banyak anak kecil. Kalau di tempat lain, kalau model ustaz-ustaz seterkenal saya nih, spiral saya nih, kalau ada anak-anak kecil ribut dihalau ini. Tapi saya masih menganggap mereka dia mau masuk ke dalam masjid aja udah alhamdulillah. Tak pernah saya marah sama anak kecil sampai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Anda yang beruntung, khususnya yang telah bergabung dengan orang tua asuh di bawah asuhan guru kita yang mulia Gurunda Ustaz Abdul Somad. Insyaallah ini pesantren penuh berkah. Anda beruntung menjadi orang tua asuh. Karena apa? Mereka di akhirat akan menjadi putra-putri Anda. Semua kebaikan yang terjadi di sini akan mengalir kepada Anda. Khususnya Anda yang tidak punya anak, jangan sampai di akhirat tidak punya anak. Jadikan mereka anak-anak Anda, hantarkan sampai sukses. Dan bagi yang punya anak, niatkan dengan merawat mereka, Allah akan menjaga anak-anak Anda. Ini peluang besar. Solat mereka, hafalan Al-Quran yang mereka hafal, semua akan mengalir kepada siapa yang ikut Anda di dalam memperjuangkan mereka. Semoga Anda dipilih Allah. Jangan ragu, jangan mau ketinggalan. Sampaikan kepada yang lainnya. Sampaikan kepada yang lainnya untuk mendukung mereka. Mereka adalah wasiatnya Rasulullah. Dan Nabi merintahkan kita untuk bergabung dengan mereka. Beruntung siapapun yang peduli kepada mereka. Semoga Anda adalah orang yang beruntung. Sampaikan kepada yang lainnya. Salurkan rezeki Anda ke Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 666 666 666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan mohon disertakan kode transfer 03 di akhir terminal. Konfirmasi bisa langsung ke nomor telepon 0852 6541 6060. Insya Allah ini pengikat antara kita dengan Rasulullah, sehingga kita di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Sampaikan kepada yang lainnya. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita hormati Ibu Camat, Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtipmas, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru, Ketua Pembina beserta Ketua Pengurus Yayasan Tabung Wakaf Umat, Ketua Masjid beserta jajaran, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tema kita malam ini menjalin
persatuan umat, menghidupkan akhlak mulia. Dua bagian. Yang pertama, menjalin persatuan umat dulu, habis itu nanti baru akhlak mulia. Saya sebutkan dulu beberapa contoh Nabi Muhammad SAW menjalin hubungan umat. Saya sampaikan materinya dulu 1 jam, habis ini nanti baru kita buka tanya jawab. Contoh yang pertama, renovasi Ka'bah. Hajar Aswadnya dicopot, dicabut dari dinding Ka'bah. Berebutlah kepala-kepala suku yang ada di Makkah itu, siapa yang paling cocok, paling pantas menempelkan Hajar Aswad. Kata yang satu, kami yang paling hebat, kami menempelkan Hajar Aswad ke dinding Ka'bah. Akhirnya berkelahi kepala-kepala suku ini, hampir terjadi perang. Akhirnya mereka membuat satu kesepakatan, siapa yang besok pagi orang pertama masuk ke Masjidil Haram, dialah yang akan kita suruh meletakkan Hajar Aswad ini. Daripada kita berkelahi gara-gara ini, siapa besok yang pertama kali masuk ke masjid ini, dialah yang meletakkan Hajar Aswad ke dinding Ka'bah. Ditakdirkan Allah Ta'ala besok pagi orang pertama yang masuk ke Masjidil Haram adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi mengambil kain panjang, diletakkan Hajar Aswad itu di tengah, ditariknya tangan-tangan kepala suku. Kepala suku pegang sini, kepala suku pegang ini, kepala suku pegang ini. Kalian angkat semua kain ini, sehingga semua kepala suku merasa dialah yang mengangkat Hajar Aswad. Lalu Nabi meletakkan Hajar Aswad itu di sudut Ka'bah. Begitu cara Nabi menyatukan umat. Andai sayalah yang pertama masuk Masjidil Haram pagi itu, datanglah kepala-kepala suku itu, Abdul Somad, kami semalam udah musyawarah, siapa yang pertama kali masuk, dialah yang meletakkan ini. Langsung saya ambil kepala suku, aku yang lebih hebat dari kalian semua. Kepala suku ini perlu dihormati, dimuliakan, jangan jatuhkan dia. Walaupun pada akhirnya meletakkan itu Nabi, tapi ada peran serta mereka, disertakan orang tua. Makanya Nabi mengajarkan, laisa minna, tidak termasuk umat Nabi Muhammad, man lam yarham shaghirana, yang tak sayang kepada anak-anak, walam ya'rif syarafa kabirina, yang tak hormat kepada orang tua. Tak sayang pada anak-anak, tak hormat pada orang tua, bukan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kresek yang dibawa ibu-ibu itu, duitnya itu nanti semua mau dikasih ke yayasan tabung wakaf umat. Keluar jembatan Leton sampai Simpang Bingung, belok kiri sebelum TPU Kopik, ada namanya di situ YTWU, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Bukan punya saya, itu milik umat. Ketua pembinanya Ustadz Tatang Yudiansah, ketua hariannya Ustadz Al-Nokdinan. Saya ada sebagai pembina di situ. Jadi duit-duit Bapak Ibu itu nanti dibawa ke sana semua. Jangan ragu, masukkan sama dompet-dompetnya sekalian, sama kartu-kartu kreditnya. Kalau ada gelang, rantai, subang, anting, gelang kaki, masukkan situ semua. Daripada diambil bapak tuh modal kawin lagi. Bagus dibangunkan ke kelas. Alhamdulillah asramanya sudah siap, 3 lantai, menampung
Berapa santri Ustaz? 150 santri. Rumah gurunya sudah siap. Ibu Batam membawa anak-anak ke mall, dibelikan makanan, dibelikan hadiah. Kalau jalan ke mall, mama sayang. Kalau tak jalan, mama tak sayang. Dibawa jalan-jalan ke bukit, ke danau. Kalau jalan-jalan sayang, kalau tak jalan tak sayang. Saya tak melarang bapak ibu bawa anak-anak ke mall, silakan. Tapi sekali-sekali bawa dia ke pesantren, supaya ditengoknya macam mana belajar. Bawa dia ke panti asuhan, supaya tahu dia bagaimana orang kehilangan emak dan ayah. Bawa dia ke tempat panti disabilitas, anak-anak yang mohon kekurangan fisik dan mental, supaya dia lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini dalam rangka menyatukan umat ini, karena umat ini bisa bersatu kalau hatinya baik. Hati inilah yang perlu dijaga. Itu satu contoh bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyatukan umat, karena temanya menjalin persatuan umat. Kita teruskan. Contoh yang kedua. Contoh kedua, Nabi mau pergi hijrah ke kota Al-Madinah. Ditugaskannya lah satu tidur di tempat tidur dia. Aku mau pergi nanti malam, kamu tugasnya tidur di tempat tidur aku. Siapakah nama sahabat Nabi yang tidur itu? Sayyidina Ali. Memang kalau bercakap sama orang belum makan malam memang payah loh. Yang bertugas tidur di tempat tidur Nabi namanya Sayyidina Ali. Ada satu sahabatnya ikut naik ke atas, ke Jabal Sur. Siapakah nama sahabat yang ikut di atas itu? Abu Bakar Siddiq. Selama di atas 3 malam, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, 3 malam. Selama 3 malam makanan dibawa ke atas. Siapakah nama perempuan yang membawa makanan itu? Asma binti Abi Bakar. Berita hiruk pikuk di Makkah mesti dibawa ke atas, supaya update, jangan sampai ketinggalan berita. Siapakah yang membawa berita itu ke atas? Abdullah bin Abi Bakar. Di bawah bukit ada kura-kura laki-laki mengembala kambing. Kalau sekarang intelnya itu untuk menengok sampai naik ke atas. Yang pura-pura mengembala kambing itu namanya Amir bin Fuhairah. Nanti waktu mau pindah ke Madinah mesti ada satu penunjuk jalan, karena kalau ikut jalan biasa tertangkap nanti. Yang menunjuk jalan itu namanya Abdullah bin Uraik. Yang tidur di tempat tidur Nabi Sayyidina Ali. Yang naik ke atas Abu Bakar. Yang mengantar makanan Asma. Yang membawa berita Abdullah. Yang pura-pura mengembala kambing Amir bin Fuhairah. Yang menunjukkan jalan Abdullah bin Uraik. Ini contoh Nabi menjalin persatuan. Sebetulnya Nabi tak perlu itu, cukup dibawanya buruk dengan Jibril selesai. Itu apa pakai repot nyusun panitia? Innama amru idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Lebih dulu Isra Mi'raj atau hijrah? Lebih dulu Isra Mi'raj. Setelah Isra Mi'raj baru hijrah. Lebih dulu mudah baru susah. Kalau ada orang mengatakan mengapa sulit sekali hijrah itu, padahal Isra Mi'raj mudah aja. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Naik ke Sidratul Muntaha, selesai. Tapi Nabi mau menunjukkan
begini menjalin persatuan umat. Ada yang bertugas ini, begitu juga lah kita ini sekarang. Ada yang bertugas mengumpulkan duit, ada yang bertugas mengamankan anak-anak di atas, ada yang bertugas merekam ceramah, ada yang bertugas macam-macam lah tugasnya. Nah ini semua adalah cara menjalin persatuan umat. Ada yang bertugas mengambil gambar, macam-macam. Merangkap nampaknya tugas ibu ini. Dia juga mengambil gambar, dia juga mengambil duit. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Contoh yang ketiga. Ketika Nabi sama sahabat musafir dalam perjalanan tak ada makanan, kata sahabat Nabi, aku yang akan memburu binatangnya untuk kita makan. Kata sahabat Nabi, aku yang akan memotongnya. Kata sahabat Nabi, aku yang akan memasaknya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kalau begitu aku yang akan mencari kayu bakarnya. Andai saya lah dalam perjalanan itu. Kata sahabat yang satu, Ustaz Somad, aku yang akan memburunya. Aku ini Ustaz. Aku yang akan memasaknya. Cepat, aku udah lapar betul. Aku yang akan memotongnya. Aku potong cepat. Kau pergi, kau potong, kau masak. Aku yang akan menghabiskannya. Tapi Nabi Muhammad tidak begitu. Kenapa? Karena dia menjalin persatuan umat. Jadi orang musyrik dulu berkata, kenapa tak diturunkan malaikat? Kenapa mesti manusia diturunkan bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa tak malaikat yang turun? Lau anzalna malakan laqudiyal amr. Kalau malaikat kami turunkan, selesai masalahnya. Jadi yang selama ini ada jamaah ini tak sabar, komplit dia. Kenapa mesti ustaz yang ceramah? Jangan berzina, jangan mabuk, jangan narkoba. Letih kami mendengarnya Pak Ustaz. Kenapa tak turunkan aja malaikat? Kalau turun malaikat, sudah selesai dunia ini. Yang mencuri langsung putus tangannya. Yang berzina langsung putus nafasnya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mau kita ini beramal karena takut. Allah mau kita ini beramal karena sadar. Allah mau kita ini beramal karena mengerti dan sadar. Itulah yang dijalin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk contoh yang keempat. Ini kota Madinah, ini kota Makkah. Supaya orang Makkah ini jangan sampai ke Madinah, digalilah parit yang kira-kira lebarnya kuda tak bisa menyeberang. Parit itu bahasa Arabnya khandaq. Maka perang itu disebut dengan perang khandaq. Nabi turun ke bawah, diangkatnya jubahnya, diikatnya ke perutnya, celananya panjang tertutup lututnya. Waktu dia ikut mengangkat batu-batu di lubang khandaq parit itu, maka nampak berkeringat perutnya, basah karena lumpur. Nabi. Jadi kalau ada ustaz sekarang main tunjuk-tunjuk aja pas gotong royong, oh ke sana, oh di sana, oh sana. Itu bukan ustaz pewaris para nabi. Itu namanya ustaz pewaris para mandor. Nabi SAW ikut mengangkat, ikut bergotong royong karena dia menjaga persatuan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya yang kelima. Tolong diingat ini, nanti akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester 1, 2, 3, 4, 5. Berapa yang kusebutkan ini?
Nanti di akhirnya kan saya tes satu-satu, kan saya tanya, ingat atau tak ingat. Berikut ini yang ke-5. Sampai Nabi ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Sampai di Madinah. Madinah itu ada 4 tak Islam. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar, tak Islam. Yang satu lagi Islam. Islam terbagi 2. Ada Muhajirin, ada Ansor. Muhajirin yang datang dari Makkah, Ansor yang menunggu di Madinah. Ansor ini terbagi 2 lagi. Ada namanya Aus, ada namanya Khazraj. Jadi kalau begitu berapa faksi di situ? Ansor, Muhajirin, Aus, Khazraj, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraizah, Khaybar. Kumpul di situ semua. Lalu apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW untuk menyatukan persatuan umat? Disatukannya semua, dibuatnya 12 pasal. Kalau mau melihat pasal itu, lihat buku judulnya Ar-Rahiq Al-Maktum. Di situ diceritakan siapa yang mengganggu kota Madinah, maka semua orang Madinah yang Islam dan yang tak Islam ikut membela orang Islam, karena sudah tinggal di satu daerah. Inilah cikal bakal nasionalisme. Walaupun saudara kandung, kalau dia di Makkah, maka dia tak masuk dalam golongan Madinah. Yang ditengok ketika itu bukan Quraisy tak Quraisy, karena yang di Madinah ini Arab dengan Yahudi, tapi Yahudi menjadi saudara. Kenapa? Karena menjaga tembok kota Madinah supaya jangan sampai diserang Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu Laib. Maka begitulah Nabi mengajarkan persatuan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya yang ke-6. Yang ke-6 bisa ditengok bagaimana Nabi menjaga persatuan ketika mereka membebaskan kota Makkah. 10.000 pasukan dibawa ke kota Makkah. Sampai di kota Makkah, apa kata panglima perangnya, namanya Sa'ad bin Ubadah? Ada yaumul marhamah, pakai lam. Ada yaumul malhamah, ini hari balas dendam. Dulu mereka mengusir kita, kita usir mereka. Dulu Hamzah dipotong telinganya, kita potong telinganya. Dulu Hamzah disobek jantungnya, kita sobek pula jantung dia. Begitu sampai di kota Makkah, Nabi memanggil Sa'ad. Apa kau bilang tadi Sa'ad? Ini hari balas dendam. Kata Nabi, hadza yaumul marhamah, ini hari berkasih sayang. Tak ada satupun orang Makkah itu yang digunting telinganya, dipotong hidupnya, dibelah jantungnya, tak ada. Heran orang Makkah. Yang dihancurkan Nabi patung-patung berhala yang ada di dalam Ka'bah dan di sekitar Masjidil Haram, jumlahnya 360 patung. Jadi orang musyrik jahiliyah itu paling rajin ibadah. Sesat memang, tapi rajin. Jadi patungnya 360. Jadi kalau ditembak satu hari satu, setahun baru selesai. Ada patungnya itu dari perak, ada patungnya itu dari emas, ada patungnya itu dari perunggu, ada patungnya itu dari tepung gandum. Diambil tepung gandum, dicampur sama minyak sapi, dibuat adonan, dibuat gambar orang besar sedang duduk. Itulah Tuhan, disembah. Pas lapar dicuil, makan. Makanya disebut dia dengan jahiliyah. Kenapa jahiliyah? Jahil. Jahiliyah itu apa? Bongak, bodoh. Masa roti disembah dimakan? Bukan bodoh bidang ekonomi. Jangan bayangkan orang Makkah itu bodoh bidang ekonomi.
Mana pula mereka bodoh dalam bidang ekonomi. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita was swaib. Maka di tengah musim syita, musim dingin mereka ke Yaman, musim swaib, musim panas mereka ke Syam. Syam itu sekarang 4 negara: Yordania, Suriah, Lebanon, Palestina. Naik dia ke atas 4 negara: Suriah, Palestina, Lebanon, Yordania, Makkah, Madinah, Saudi Arabia. Turun ke bawah Yaman, 6 negara. Masuk akal orang bisnis 6 negara dibilang jahiliyah. Pedagang ekspor impor, bukan bodoh. Jadi yang dimaksud bodoh itu apanya bodoh? Bodoh dalam bidang ketuhanan. Jadi kalau ada sekarang pejabat, orang kaya, profesor, tapi betuyul, berdukun, percaya sama pawang, berarti bongak. Jahiliyahnya di bidang ketauhidan. Kita diajarkan la ilaha illallah. Begitulah Nabi Muhammad SAW menjaga persatuan. 19 hari Nabi di kota Makkah, tak ada satupun turunlah ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna. Mereka masuk agama Islam afwaja, berbondong-bondong masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Berikutnya yang ke-7. Setelah Ka'bah bersih, naik satu orang ke atas Ka'bah, azan. Siapakah yang azan di atas Ka'bah? Bilal. Sahabat berkulit hitam, miskin, susah, hamba sahaya, naik ke atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa tidak Sayyidina Ali disuruhnya naik ke atas? Kalau Sayyidina Ali naik ke atas, dia bangsawan, dia putih, dia Quraisy, dia sepupu Nabi, adik-beradik ayahnya dengan ayah Nabi. Kenapa tidak Utsman yang naik? Kalau Utsman yang naik, Utsman Quraisy, kaya, duitnya banyak, kulitnya putih, dinaikkan yang hitam. Untuk apa? Mengangkat harkat martabat level bawah. Makanya ada yang menulis Nabi Muhammad itu sosialis, kata dia. Kenapa? Karena pertempuran antara borjuis dengan proletarian. Borjuis orang kaya, proletarian rakyat jelata. Nabi lebih memihak orang kaya atau rakyat jelata? Rakyat jelata demi menjaga persatuan. Bilal naik ke atas. Zaman itu yang paling tinggi Arab Quraisy. Di bawah Arab Quraisy, Arab yang bukan Quraisy. Di bawah Arab yang bukan Quraisy, yang bukan Arab. Di bawah itu baru Afrika, baru hamba sahaya. Ustaz katanya keturunan Arab. Iya, Arab maklum. Arab cemas. Demi menjaga persatuan, maka diangkatlah harkat martabat mayoritas yang fakir, miskin, hamba sahaya, berkulit hitam. Dia adalah Bilal bin Rabah. Nabi memanggil Bilal, Bilal, kemari Bilal. Ada ya Rasulullah, sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Ku dengar suara selokmu di surga. Bilal itu memang berkulit hitam, tapi seloknya lebih dulu masuk surga daripada kita. Jangan-jangan di hadapan Allah lebih mulia selok Bilal daripada kita. Makanya nanti kalau pulang dari sini ada di antara bapak ibu yang hilang seloknya, berarti lebih dulu masuk surga. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ke-8. Yang ke-8 dalam ibadah, jaga persatuan.
andai ada pejabat yang masuk ke masjid ini, tapi terlambat dia, yang berhak duduk di saf pertama ini orang yang cepat datang atau pejabat? Itu ajaran Islam. Siapa yang paling cepat datang? Dulu kan. Yang lambat datang belakang. Demi itu apa? Disiplin persatuan. Mau kaya, mau raja, kalau lambat belakang. Tapi bukan berarti yang belakang-belakang ini lambat semua. Kalau di masjid ini lambat justru malah naik ke atas. Itu ajaran egaliter, bersamaan. Siapa yang tepat waktu, on time, cepat datang, silakan depan. Begitu ajaran Islam dalam sholat menjaga persatuan. Siapapun orangnya, mau berkulit hitam, mau budak, mau apa saya, mau fakir miskin, asal datang duluan, silakan duduk depan. Tak bisa main booking-booking. Ini bukan hotel. Wa anal masajida lillah. Masjid ini milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun ini masjid milik Allah, ada ketua pengurusnya. Jadi jangan seenaknya saja datang ke masjid tidur. Tanya sama pengurus, kenapa kau tidur sini? Masjid milik Allah. Memang betul masjid ini milik Allah, tapi ada manusia yang berdasarkan musyawarah kita diangkat untuk mengurus rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi untuk menjaga persatuan, maka sama status derajat manusia. La farqa bainal arabi wal ajam. Tak ada beda antara Arab dengan yang bukan Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad. Tak ada beda antara kulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam. Semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab. Dan Adam diciptakan dari tanah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Berikutnya yang ke-9. Ada satu ibadah dalam Islam menjaga persatuan. Mau orang kaya, mau rakyat jelata, mau pejabat, pakaiannya sama. Sehelai di atas, sehelai di bawah. Warnanya putih, tidak berjahit, tidak pakai kantong, tak menutup kepala bagi laki-laki. Pakaian itu adalah pakaian orang yang sedang ihram. Nama pakaiannya ihram. Ibadahnya haji dan umrah. Insya Allah Ustaz Somad bulan Februari umrah. Nama programnya Umroh Akbar 2000 orang. Mudah-mudahan kita jumpa nanti di Makkah Madinah bulan Februari. Ongkos tanggung masing-masing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mentang-mentang pejabat, mentang-mentang orang kaya, mentang-mentang artis, mentang-mentang orang terkenal, dibuatnya pakaian ihramnya berjahit pakai jas, kena denda. Kena dam, kena kafarat, kena fidyah. Karena Islam ini adalah agama yang mementingkan persatuan. Afrika, Eropa, Asia, Australia sama bentuknya. Amerika ketika sampai di dinding Ka'bah, tak tahu kita mana orang Amerika, tak paham kita yang mana. Kulit memang nampak, tapi bajunya sama. Begitulah Islam mengajarkan menjaga persatuan. Berikutnya yang ke-10, terakhir pembahasan yang tentang persatuan. Nanti habis persatuan baru kita bahas akhlak. Poin yang ke-10. Yang ke-10 adalah dalam Islam diajarkan siapapun yang mau menghadap Allah, yang dilihat kemuliaan bukan dari bajunya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia. Ini banyak kita di masjid ini malam ini. Siapa yang paling mulia? Bukan Bapak Babinsa, bukan Babin Kamtibmas, bukan Bu Camat,
bukan ketua yayasan, bukan Abdul Somad. Yang paling mulia adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini persatuan. Jadi yang kaya tidak merasa menengok orang miskin rendah. Yang miskin tidak perlu rasa minder, karena kau kaya belum tentu mulia. Aku memang sudah jelas miskin, tapi kau juga belum tentu mulia. Yang kaya juga tidak merasa dirinya lebih, karena boleh jadi orang fakir miskin lebih mulia. Saya duduk di atas kursi ini bukan karena mulia, tapi karena dikasih panitia. Ya, supaya sejajar kameranya ini. Kalau duduk di bawah sujud kamera. Begitulah Allah SWT mengajarkan melalui ajaran Islam menjalin persatuan umat. Udah selesai 10 poin. Sekarang kita masuk bagian yang kedua, menghidupkan akhlak mulia. Banyak orang Islam ini latah, tak bisa dia bedakan antara akhlak, etika, moral. Akhlak tak sama etika, moral. Etika kesepakatan sekelompok masyarakat. Ada namanya kelompok masyarakat yang selalu memberitakan di media cetak, majalah, koran, dan di medsos. Mereka ini disebut dengan kalangan jurnalistik. Orang yang belum jelas bersalah maka dipakai etika asas praduga tak bersalah, tidak boleh menyebut namanya. Maka yang disebutkan adalah inisial. Siapa tadi yang mencuri barang ini? Si Z. Siapa ini yang merampok itu di jalan? Si W. Tak boleh sebut nama. Itu bukan akhlak. Itu namanya menjaga kode etik jurnalistik. Kita naik pesawat, jumpa sama perempuan di pesawat itu, ramahnya minta ampun. Begitu kita masuk, dia tanya, nomor berapa? Mau kemana? Ke Medan apa Jakarta? Ke Medan. Oh, kalau ke Medan pesawatnya di sana Pak, berangkatnya 5 jam lagi. Masuk kita dalam, ditanyanya nomor berapa? Kelas eksekutif apa ekonomi? Bapak eksekutif ya? Enggak, saya legislatif. Nomor berapa? Nomor 3. Itu ikat pinggang seat beltnya belum dicucukkan Pak. Bapak mau minum teh atau kopi? Saya minum teh. Teh pucuk apa teh daun apa teh bunga? Teh pucuk. Mau yang kelat apa yang manis? Mau yang kelat. Mau yang dingin apa yang hangat? Mau yang hangat. Mau dicangkir apa dingin? Banyak kali pertanyaan. Kau buat aja lah. Bukan main ramahnya dia pas di pesawat tuh. Begitu pesawat itu mendarat, turun di airport, dipegangnya koper, hidungnya pun tak menyaut. Itu apa namanya? Itu etika, bukan akhlak. Etika pramugari, pramugara penerbangan. Dia memang mesti ramah di pesawat itu. Sedangkan akhlak adalah budi pekerti yang dilakukan orang tanpa batasan ruang, zaman, waktu, dan tempat. Ini orang-orang yang baik di masjid ini kalau keluar masjid nanti baik atau jadi pencopet? Baik. Orang yang baik-baik di masjid ini kalau masuk kantor nanti jadi orang baik atau koruptor? Baik. Itu apa namanya? Etika atau akhlak? Akhlak. Ada orang di kantor pakai seragam, sopan. Begitu keluar jam kantor jam 4 sore, keluar dia berterbangan seragam, berkolor aja lagi pinggir jalan. Itu akhlak apa etika? Etika kantor. Di kantor dia sangat beretika.
Jumpa kita di kantornya dia. Begitu jumpa, ada perlu apa Pak? Selamat pagi. Sangat lama etika kantor. Sedangkan akhlak bukan. Akhlak bukan ciptaan manusia. Akhlak itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu adalah shadaqah. Apakah kita senyum mesti kita pikirkan dulu orang ini? Oh, kenapa senyum sama dia? Oh, sama batik kami. Maka kalau sama-sama berbatik senyum. Kalau sama orang pakai baju koko, enggak, pakai wajah ketat. Bukan akhlak. Berarti itu etika. Kalau akhlak dia tidak bisa dibatasi oleh apapun. Makanya kita ini disuruh berakhlak apa beretika? Berakhlak. Akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Makanya Nabi Muhammad itu dipuji bukan karena ibadahnya, tapi karena akhlaknya. Apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlakmu amat sangat mulia, wahai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita bahas bagaimana akhlak Nabi Muhammad satu persatu. Satu, akhlak Nabi sedang duduk, ada anak kecil di sampingnya. Di depan anak kecil ini ada ceret. Waktu Nabi mau menuang ceret ini, ditanyanya anak kecil di samping ini, atas ma'uli, boleh kutuangkan ceret ini? Kata anak ini mengangguk. Nah, baru dituangkan. Nabi itu. Ini kadang kita baru jadi ustaz, itu tak peduli. Ustaz tak tanya dulu sama anak, malah tak tahu apa anak kecil. Nabi nengok anak kecil, menangis dia. Menangis dia karena burung peliharaannya mati. Nama burung itu Nuwair, burung pipit. Nama anak ini Abu Umair. Nabi menyapa anak ini. Apa kata Nabi? Ya Aba Umair, ma fa'alan Nuwair. Hai Abu Umair, apa kabar burung pipitmu? Anak kecil pun disapa oleh Nabi. Sekarang orang tua pun tak disapa. Tak ada lagi sapa menyapa. La salam wala kalam. Salam tak ada, sapa tak ada. Mau di mana-mana asiklah dengan handphone. Ada kawan yang dekat, sekota, sejalan, se-RT, se-RW, dicarinya kawan yang ada di Papua, di Makassar. Andai dekat dia dengan kawan yang ada dicari itu, dekat gini ya, jumpa, dicarinya juga kawan yang jauh. Ada apa dengan komunikasi kita? Nabi SAW dengan anak kecil. Kalau ada orang yang baik dengan orang sebaya dengan dia, biasa. Tapi dengan anak kecil banyak orang sepele. Itulah mengapa saya kalau setiap anak kecil itu saya salami, saya usap kepalanya, saya tanya udah kelas berapa? Kenapa Ustaz bercakap sama anak kecil? Karena Nabi mengajarkan anak kecil inilah yang akan menjadi pemimpin di masa akan datang. Maka kita cetak dia dari sekarang terbiasa berdialog dengan ustaz, dengan bapak, dengan pengurus masjid. Alhamdulillah masjid kita masih banyak anak kecil. Anak kecil. Kalau di tempat lain, kalau model ustaz-ustaz seterkenal saya nih, spiral saya nih, kalau ada anak-anak kecil nih udah dihalau ya. Tapi saya masih menganggap mereka ini, dia mau masuk ke dalam masjid aja udah alhamdulillah. Tak pernah saya marah sama anak kecil sampai sekarang. Melompat ke sana, melari ke sana, ditariknya jilbab emaknya, ditariknya tirai. Tak apa-apa, mungkin dulu waktu emaknya hamil kucing gaul menyanyikan. Jadi peduli aja orang. Tak pernah saya marah. Makanya pengurus masjid yang mengamuk-ngamuk kepada anak kecil, anak-anak kecil ini mau basic aja, jangan lagi masjid nih.
Oh, kalau anak kecil tak ada di masjid, siapa yang mengisi masjid di 20 tahun akan datang? Kalau ada pengajian di masjid, masjid apa namanya? Darul Amal. Kalau ada pengajian di masjid Darul Amal di tahun 2050 nanti, 2050, siapa yang akan jadi ketua masjid? Itu ketua masjid. Orang ini jaga parkir nanti di bukan. Sudah ketua masjid masa akan datang. Tahun 2050 masih ada tak pengajian di masjid? Ada. Saya masih ngisi. Bapak Al-Fatih udah meninggal kan? Apalagi itu ibu, cepat kali meninggal. Kita ini semua akan mati menghadap Allah SWT. Yang kita siapkan untuk mengisi pekan baru ini di masa. Jangan bangga dengan Masjid Agung An-Nur yang besar. Jangan bangga dengan besarnya Masjid Raya, Masjid Agung Ar-Rahman. Karena ada masjid yang lebih besar di Spanyol, tapi sekarang tidak masjid, jadi museum. Masjid Muhammad Al-Fatih, Masjid Hagia Sophia pernah dirubah menjadi museum oleh Mustafa Kemal Atatürk. Datang Erdogan, dibalikkannya lagi menjadi masjid. Jadi jangan bangga dulu. Membangun mudah, tapi mengisi ya. Nah, maka Nabi SAW itu menanamkan akhlak. Anak-anak kecil itu disayangi, gendongnya Hasan, gendongnya Husain, dipeluknya. Ada orang Arab Badui di situ, namanya Habis bin Aqra. Apa kata dia? Kau ya Muhammad SAW, aku anakku 10 laki-laki, satu pun tak pernah kecium. Orang Arab Badui ini memang betul-betul keras macam batu. 10 anaknya, satu pun tak ada dicium. Jadi kalau ada orang Pekanbaru ini tak ada mencium anak-anak kecil, itu Arab jahiliyah juga. Tak ada rasa kasih sayang. Makanya kata Nabi SAW, man la yarham la yurham. Siapa yang tak ada rasa kasih sayang dalam hatinya, maka Allah tak sayang kepada dia. Rasa sayang ini dipupuk dengan banyak merasakan perasaan orang lain. Makanya ceramah saya tak lama-lama di mana-mana, cukup 1 jam. Kenapa? Karena saya tahu merasakan perasaan jamaah mendengarkan ceramah. Kok usah tahu? Karena saya tidak hanya ceramah, saya berusaha untuk mendengar ceramah. Saya tidak hanya khutbah, saya berusaha untuk menjadi jamaah mendengarkan khutbah supaya tahu saya perasaan orang lain. Pintar-pintar merasakan orang lain, bukan merasa Sekarang yang banyak ini merasa pintar atau pintar merasakan? Merasa pintar. Kenapa Ustaz Somad itu kalau ceramah 60 menit? Karena saya tahu bagaimana menderitanya menjadi jamaah yang mendengarkan pengajian. Jadi kadang orang ceramah mau kulit-kulit tak kemana-mana, berbelok-belok. Pas di ujung, demikianlah tausiah yang singkat ini. Almati apa? Nggak singkat itu. Saya termasuk orang yang susah menyimpulkan ceramah. Kadang ada orang bicara 1 jam, tak bisa saya simpulkan tak apa isi cakapnya. Itulah mengapa kalau saya ceramah pakai poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pagi tadi acara saksi dan sekaligus nasihat pernikahan. Pada kesempatan ini ada 5 poin nasihat pernikahan yang ingin saya sampaikan. Supaya apa? Supaya orang bisa membuat ringkasan, biar supaya orang fokus. Bisa diingat, alhamdulillah. Andai tak bisa, tak masalah, karena ceramah malam ini direkam. Jadi tinggal ditonton di channel Tabung Wakaf Umat Official. Subscribe, like, share, and comment. Itulah 10 menit yang dapat saya sampaikan tentang persatuan umat dan akhlak. Mudah-mudahan bisa kita wariskan ke anak-anak kita, insya Allah. Saya mulai jam 8.
Sekarang sudah jam 9. Kalau ditengok botolnya ini mesti setengah jam aja tadi. Ada yang mau ditanyakan, kita bahas dalam tanya jawab, insya Allah. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Ada lagi pertanyaan atas. Mengapa setelah Rasul wafat umat Islam ini banyak perpecahan? Apa penyebabnya? Apa hikmahnya? Jadi kata dia, perpecahan ini setelah Nabi meninggal. Saya sebutkan kisah satu ya. Satu, 2 orang sahabat Nabi musafir, sampai di tengah jalan, masuk waktu sholat. Tengok ke atas langit, masuk waktu sholat. Wudhu dia. Masuk waktu sholat, air tak ada, tayamum dia. Si A tayamum, si B tayamum. Setelah tayamum, mereka lanjutkan perjalanan. Waktu sholat masih ada. Jumpa kolam. Pertanyaannya, apakah sholatnya diulang karena jumpa kolam? Sahabat yang pertama mengulang sholatnya. Diambilnya wudhu dan dia sholat sekali lagi. Sahabat yang kedua tidak mengulang sholatnya, karena menurutnya sholatnya sudah sah pakai tayamum, tak perlu diulang. Dan Nabi masih hidup di Madinah. Sekarang saya tanya, yang bertanya ini mengatakan setelah Nabi meninggal sahabat berpecah. Ini kasus ini sahabat berpecah ini Nabi masih hidup di Madinah. Satu contoh. Contoh kedua, ini namanya Bani Quraizah. Ini kota Madinah. Sahabat Nabi mau pergi ke Bani Quraizah. Kata Nabi, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraizah. Nanti kalian bertolak dari Madinah, sholat asarnya di Bani Quraizah. Nanti kalian sholat asarnya di Bani Quraizah. Mereka pun naik kuda sampai di tengah jalan, masuk waktu asar. Tengok langit, masuk waktu asar. Sebagian sahabat sholat di jalan. Masuk waktu, berhenti, kita sholat. Sebagian lagi tidak sholat, lanjutkan perjalanan. Karena Nabi berpesan sholat asarnya di Bani. Nabi masih hidup. Siapa bilang sahabat berpecah setelah Nabi meninggal? Sahabat berpecah ketika Nabi masih hidup. Perlu contoh lagi? Perlu. Makin banyak makin paham. Kalau udah banyak tak juga paham, berarti kurang akal. Kurang akal, minum air. Contoh ketiga, sahabat Nabi musafir, malam mimpi junub, basah. Paginya diambilnya debu, berguling-guling dia bersemayam. Karena dianggapnya karena tak ada air, maka tayamumnya berguling-guling. Sebagian lagi mengatakan tidak begitu. Ikhtilaf sahabat. Yang satu mengatakan tayamumnya tetap tayamum. Pas usap muka dengan tangan, dia tidak berguling-guling. Ketika Nabi hidup saja mereka berbeda pendapat, apalagi setelah Nabi meninggal. Jadi pernyataan bahwa ketika Nabi meninggal kenapa berbeda pendapat? Qurannya satu, hadisnya satu. Berbeda pendapat selama masih dalam mazhab tidak masalah. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali tidak masalah.
Apakah ada perbedaan pendapat tentang sholat 5 waktu? Tak ada. Ahlussunnah wal jamaah semuanya sepakat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi masalah teknisnya, Syafi'i, mazhab Syafi'i bismillahnya jahar. Mazhab Hanafi bismillahnya sir. Masjid Darul Amal nih bismillahnya jahar apa sir? Jahar. Mazhab Syafi'i subuh pakai kunut. Mazhab Hanafi tak berkunut. Masjid Darul Amal nih subuhnya berkunut apa tidak? Berkunut. Berarti pakai mazhab Syafi'i. Jadi pernyataan bahwa terjadi perbedaan pendapat sudah ada ketika Nabi Muhammad masih hidup. Berkembangnya perbedaan itu adalah rahmat. Dengan adanya perbedaan itu, orang menjadi membaca, menjadi belajar. Selama tidak fanatik buta, yang betul cuma dia sama gurunya, yang lain masuk neraka. Neraka, surga itu luas. Untuk apalah surga itu dibuat luas kalau isinya cuma kau, binimu sama mertuamu saja? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Adik-beradik tidak bertegur sapa dengan saudaranya sudah lebih 10 tahun. Sudah banyak pihak mencoba mendamaikan, tapi salah seorang dari mereka tidak mau damai. Mohon nasihat Pak Ustaz. Apa lagi mau dinasihatkan? Biarkan aja lah. Kalau dia tak ada, siapa yang mengisi neraka? Iya kan? Neraka itu kan sudah diciptakan Allah kan? Kalau tak ada orang yang ini yang 10 tahun berkelahi ini, siapa yang mengisi neraka? Ini masuk surga semua nih. Amin. Daripada neraka itu kosong, biarkan aja orang ini masuk. Udah, sampaikan videonya itu orang. Inilah jawaban Ustaz Somad waktu kutanyakan tentang kau sudah 10 tahun tak mau berdamai. Jadi kan, apa kata Ustaz? Inilah katanya kau masuk neraka. Bukan kata saya, bukan saya bilang. Hadisnya sahih, ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. La yadkhulul jannata, tak masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim tak masuk surga. Siapa yang memutus tali silaturahim tak masuk surga. Jadi saya kalau bercakap itu, jangan kalian bilang itu cakap Abdul Somad. Yang saya sampaikan itu ayat Quran, hadis Nabi, fatwa ulama, ulama fikih, ulama akidah, ulama tasawuf. Bukan saya tak pernah. Menurut saya tak pernah. Itulah jawabannya. Apakah saya berdosa saat saya mengajarkan syahadat, istighfar, menyebut nama Allah pada seorang pasien yang sakaratul maut karena ternyata dia tak Islam? Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Semua ruh manusia ini berkumpul, ruh ibu, ruh bapak, ruh saya, ruh abang, ruh adik, semua ruh ini semuanya berkumpul. Ditanya Allah kepada ruh, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Semua ruh itu menjawab bala syahidna, betul engkaulah Tuhan kami. Itu dalil bahwa semua manusia ini asalnya Islam. Asal manusia ini semuanya Islam. Emaknya tak Islam,
ayahnya tak Islam, anak tuh mati, pas lahir mati, masuk surga masuk neraka? Masuk surga, karena asalnya dia Islam, cuman dimasukkan ke rahim orang ini. Yang ini masuk ke rahim orang Pekanbaru, yang ini masuk ke rahim orang Jakarta. Bisa rupanya kita memilih. Ada dulu rupanya malaikat nanya, kau mau masuk kemana? Aku mau ke Australia. Australia, lahir mata biru. Kau kemana? Aku mau ke Pekanbaru. Lahir muka biru. Gak bisa. Cuman bedanya, saya masuk ke perut mak saya Islam. Jadi waktu lahir saya Islam, tinggal sama orang Pekanbaru Islam. Islam saya mudah, beda sama Ustaz Yahya Walone. Masuk ke dalam perut orang tak Islam, tapi setelah itu dia mencari, akhirnya masuk. Jadi kalau ada orang membisikkan la ilaha illallah, dia sedang mengingatkan kau dulu asalnya Islam, karena roh kau dulu bersyahadat. Hanya saja kau lupa mencari Allah, saking sibuk mencari nafkah. Jelas. Kita disuruh mengingatkan orang. Innal insana lafi khusri, semuanya rugi, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Tapi jangan beramal soleh sendirian, mesti ngajak orang. Watawasau bil haq watawasau. Jadi nanti kalau ada nampak orang mau mati, bisikkan di telinganya, la ilaha illallah. Syukur-syukur di akhir ayatnya la ilaha illallah. Rekam. Karena kalau tak rekam nanti jenazahnya diselenggarakan orang lain. Kalau tak ada yang mengurus keluarganya, tapi kalau ada yang mengurus, mana berani? Mana orang ngurus? Lah, kok gak butuh? Ada, ini ceritanya kan tak ada keluarga, orang sebatang kara. Udahlah hidupnya dulu tak diselamatkan, masa di akhir ayatnya juga tak diselamatkan? Selamatkanlah dia, supaya dia husnul hati. Habis. Itulah kaji kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tahu dari kresek yang tak penuh tadi itu, saya paham bahwa bapak ibu ini banyak yang langsung transfer banking. Ada juga dia yang tak yakin dengan Abdul Somad ini, langsung dia besok pagi ke YTWU, singgah dulu ke YTWU, habis itu barulah ke TPU untuk mengingat mati. Kalau udah ke TPU jangan lagi YTWU, karena kami tak mau menerima hantu. Tengok berapa anak yang kuliah, yang belajar tahfiz Quran di sana. Tengok kemarin waktu hadir Syekh Usama. Nah ini, di antara ibu-ibu ini yang sudah sampai ke YTWU, angkat tangan. Alhamdulillah. Yang sudah sampai insya Allah umurnya panjang. Yang belum ini panjang juga. Cuman agak apa sedikit. Besok singgah-singgahlah menengok YTWU, nengok gedungnya, nengok asramanya. Boleh ibu-ibu nih kalau mau masuk ke asrama tuh Ustaz Allah. Boleh ya. Nah, cuman khawatir saya, ibu ini nanti kalau masuk ke asrama tak mau balik. Nah, payah pula bapak nanti. Nah, bapaknya ikut sekalian, nengok bagaimana kamar, bagaimana lemari santrinya. Ah, ini beberapa tamu yang sudah kami bawa ke sana. Setiap ada tamu dari manapun saya bawa ke sana. Asal menengok asrama itu macam menengok kucing Angora. Begitulah hebatnya umat Islam ini dalam menjaga persatuan. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan rezeki kita dilapangkan, umur kita diberkahi, anak-anak kita soleh-solehah, mati kita selamat dari azab kubur.
surga sama Nabi Muhammad. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La tad'alna dhanban illa ghafartah. Pulang kami dari majelis ini, bersihkan kami dari dosa-dosa. Wala 'aiban illa satartah. Segala aib cacat kami ketika menghadap nanti tolong tutupi ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Ada yang sakit-sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia, ampunkan dosa-dosanya ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah. Yang belum punya keturunan, berikan anak-anak yang saleh dan salehah. Wala aziban illa zawajtah. Yang belum menikah, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah laka ridha wa lana fiha salah. Segala hajat dunia hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, maka mudahkanlah ya Allah. Rabbana fil lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.